Mau jadi kekasih Allah, atau bahkan meraih derajat syuhada, jangan lewatkan amalan sederhana ini. Lakukan dengan ikhlas karena Allah. Siapa tahu, justru amalan kecil inilah yang menjadi jalan menuju cintanya. Mari kita simak sampai akhir. Yang maksud Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum itu. Awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau seandainya aku ingin wajibkan kamu untuk menyembelih dirimu, seharusnya kamu itu adalah bunuhlah dirimu. Itulah orang-orang yang menjadi aulia Allah. Itulah orang-orang yang menjadi syuhada, yang syuhada. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim. Itulah para syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijni ya Allah minadh dhulumati. Selamat pagi sahabat semua dimanapun berada di seluruh Nusantara, adalah seluruh bagian Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei. Selamat pagi buat siapa Mas Rudi di Melbourne, ya, juga Mas Andi, ya, yang sahabat-sahabat di Sydney, di Perth semua. Selamat pagi juga Mama Yuni yang di Taiwan, yang kemarin video call. Ya, terima kasih kirimannya, sehingga tambah berkah semuanya. Ya, insya Allah Abah akan atur waktu ke Taiwan nanti selepas dari Uzbekistan barangkali. Dan juga selamat pagi Ati yang di Hokkaido, Jepang, sahabat-sahabat semua, ya, dan sahabat-sahabat di Kapadosia, Turki, sahabat di Riyadh, sahabat di Taif, dan semua, dan juga para mukimin yang sekarang sedang membantu jemaah haji, ya, intinya adalah Abah mendoakan senantiasa yang terbaik. Hari ini lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia. Pagi hari ini Abah masih ada di Malaka, Malaysia, ya, di tempat sahabat, ya. Insya Allah besok Senin kembali ke Indo, ya. Pada pagi hari ini Abah menjawab dari ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semua, tapi Abah tidak bahas satu persatu, ya, tapi Abah gabungkan saja. Pada dasarnya segala kehidupan ini adalah perjalanan, ya. Bahkan bulan ke bulan adalah perjalanan. Maka Nabi bersabda sesungguhnya dari haji ke haji adalah kifarat, dari umroh ke umroh adalah kifarat, dari waktu sholat ke waktu sholat adalah kifarat. Dalam seminggu ini adalah perjalanan dari Ahad adalah kembali menuju Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis. Maka hari Jumat itu jam'ukan untuk isbat adalah Sabata. Hari Sabtu untuk kembali pada Ahad. Jadi perjalanan mingguan, perjalanan tahunan adalah dari Muharram sampai kepada Zulhijjah. Hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Setiap diri kita harus menjadi haji. Haji adalah rukun. Dan maka oleh karena itu wajib kepada semua mukallaf. Haji adalah wajib kepada semua manusia, bahkan wadin pinnas. Walillahi ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena hidup adalah perjalanan. Baik perjalanan kita adalah menjadi hiji, menjadi haji adalah bagaimana menyatukan syahadat, sholat, zakat, puasa menjadi satu dalam satu helaan nafas. Karena rukun itu tidak bisa dipisah, sahabat. Maka sesungguhnya setiap bagi orang yang sudah sampai pada hakikat haji, dimanapun dia duduk adalah wukuf, ya, wakofa, selalu merenungkan, mentafakuri, mentadaburi semuanya. Dia kenali dan dia selalu menyaksikan Allah kepada apa yang dia lihat.
Tidak ada yang dia lihat selain Allah, dari sahabat. Di dalam wujud Muhammad, di dalam rupa Adam. Itu saja sebetulnya harus dipahami. Jadi setiap hari adalah karena adalah perjalanan. Nah, perjalanan akhir kita adalah tahun ini adalah Zulhijjah. Maka insya Allah ya bagi sahabat-sahabat yang melaksanakan saum, ya imsak. Ya. Baik secara syariat maupun hakikat, maka saum di bulan Zulhijjah ini lebih bermakna. Imsak, melepaskan pengakuan. Itulah tadi pertanyaan saya sambungkan dengan pertanyaan Mas Usman adalah kenapa kita harus berserah diri? Kenapa kita disebut Islam? Ya, karena kalau tidak diserahkan, maka dirimulah yang akan repot dalam urusan. Ya. Tuhanmu menyuruh kamu menyerahkan dirimu. Karena untuk membahagiakanmu, untuk mengurusmu, untuk mengaturmu. Itulah Islam dari kata aslama. Aslama itu adalah berserah. Untuk salimah, untuk selamat. Untuk bahagia. Salamun qaula mir rabbir rahim. Atau apa namanya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka diberikan keselamatan, kebahagiaan, kedamaian. Ya. Setelah engkau serahkan. Nah, itulah tujuan perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah. Maka di bulan ke-12 ini adalah kamu serahkan. Maka apa yang sudah kamu lakukan perjalanan dari Muharram, maka serahkan kembali minimal 9 hari, dari hari pertama sampai hari ke-9. Maka dari Abah sudah ajak satu lahayun, hari pertama la ilmun, terus hari la syami'un, la basyirun, la qadirun, sampai hari ke-8, hari tarwiyah. Maka semua amalia dilakukan dengan satu napas tadi adalah, pada dasarnya adalah kita yang harus dikurbankan. Sebelum kita nanti memberikan isyarah tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik adalah kita mengorbankan adalah sesuatu yang di luar diri. Tetapi yang harus dikorbankannya diri. Kembalikan lahayun sampai la maujudun itu adalah hari ke-8 adalah bihaqqin ilallah adalah semua. Maka hari 9 itu kamu sudah bebas tadi semua. Itulah Islam sebetulnya. Maka Allah berfirman tadi, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Maka nanti tanggal 9 malam tanggal 10 kita bertakbir mengagungkan Allah. Karena kita telah berhasil menyembelih diri kita sendiri, berhasil berserah diri, berhasil menyerahkan segala apa yang milik Allah. Dari mulai penyerahan hayyun, ilmun, sami'un, basirun, qadirun, muridun, mutakalimun. Telanjanglah kamu di akhir ke-9 itu. Pantaslah. Maka seluruh hidupmu menjadi mudah. Karena kata Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan kepadamu. Kenapa? Karena engkau sudah berserah. Kau sudah berserah diri. Maka Allah lah yang akan turun tangan. Kau angkat tangan. Maka Allah lah yang akan turun tangan. Kau yang turun tangan. Allah lah yang angkat tangan. Hanya itu. Itulah kenapa di dalam kisah haji adalah menaiki kunta yang kurus. Wa adin pinnas itu yaitu kari jalan itu ala domirin tadi pada kunta yang kurus. Kembali kepada Allah itulah dengan api isbat. Kembali kepada Allah itu adalah dengan menyerahkan semuanya. Itulah yang Allah sampaikan sahabat. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu. Sebelum kau sembelih, sebelum kau kembalikan milik Allah kepada Allah. Maka di dalam hikmah hikam ke 197, 127 kemudian ada Syatoilah mengingatkan tentang bahwa sesungguhnya kita tidak boleh mengklaim milik orang lain menjadi milikmu. Apa yubihu kata beliau, apalagi ini milik Allah. Maka sahabat sesungguhnya bulan ini adalah bulan kita ada kembali dari semua. Maka ada 2 id yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha atau hari kurban. Yang mana sama-sama adalah id adalah kembali, ada yang udu adalah kembalikan dari semuanya. Karena pada saat engkau sudah serahkan, maka sekarang hidupmu adalah diurus. Itulah yang kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Itulah jiwa-jiwa orang yang sudah berserah diri. Jiwa-jiwa orang yang sudah bertawakal. Jiwa orang-orang yang sudah menyembelih dirinya. Itulah ya ayyatuhan nafsul. Maka Allah bilang nafsun, nafsul mutmainnah. Artinya kepada siapapun manusia yang masih hidup, yang sudah berserah diri, dan dia akan ditarik kamu ke dalam surga sekarang. Tadi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena kamu sudah ridho. Apa tandanya ridho? Kau kembalikan segala milik Allah kepada Allah di bulan Zulhijjah ini. Sembelihlah dirimu. Tadi. Irji ila rabbiki. Berarti kita sudah pulang pada Allah. Itulah konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan semua milik Allah kepada Allah. Nanti setelah itu ada yang bertanya lagi, Mas Amir. Apa dampaknya, Bah? Kamu akan menyaksikan Allah. Dengan penglihatan Allah, innakum lantaro rabbakum hatta tamutu. Kamu hanya tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Karena pada saat kau sudah serahkan semua, secara hakikat kamu sudah mati. Itulah yang mati dalam hidup. Maka sekarang yang melihat adalah dia, yang mendengar adalah dia, yang berkalam adalah dia, yang hidup adalah dia. Dialah yang sedang menikmati segala ciptaannya. Dia. Dan kamu adalah orang yang dibawa ikut menikmati. Dialah yang menyaksikan segala ciptaannya. Dan kamu termasuk orang yang dibawa ikut menyaksikan. Sahabat. Maka kemanapun kau hadapkan hanya menyaksikan surga. Hanya kebahagiaanlah yang kau raih. Itulah kata Allah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Maka sekarang di saat ini adalah ruh. Jismanimu sudah bisa merasakan surga. Alam merespon tubuhmu, semesta merespon tubuhmu, udara merespon tubuhmu. Semua yang alam ini sudah menjadikan satu menjadi dengan dirimu. Itulah kau sudah menjadikan rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Maka tidak ada lagi keluh kesah pada dirimu. Tidak ada lagi kesedihan kepada dirimu. Semuanya adalah hanya dibawa ke dalam keindahan, penyaksian keindahan. Itulah. Maka Allah dalam hadis qudsi adalah berfirman, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Jika seorang hamba itu mencintaiku, maka akulah yang akan menjadi penggantinya. Aku bunuh dia. Itulah. Maka inilah yang dimaksud dengan bahwa di bulan Zulhijjah ini kita menyembelih diri kita. Jadi semua. Aku bunuh dia. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Maka akulah sebagai penggantinya. Maka jangan aneh bagi sahabat-sahabat yang sudah terbuka di situ. Banyak menyaksikan hal. Inilah. Tetapi kalau sudah sampai di sana juga. Jangan aneh kalau semua ucapanmu, tindakanmu. Terkadang banyak yang akan orang mesesatkan dirimu. Itulah Tuhan Syabul Qadir sampaikan dalam surah Asr. Demikian pula Imam Ghazali sampaikan. Pada saat engkau pada titik puncak. Ya. Maka disitulah. Semuanya sama. Semua jalan pada dirimu. Kau menyaksikan begitu banyak makhluk yang berjalan naik ke atas puncak gunung. Dari belahan timur, barat, utara, selatan, tenggara. Tetapi pada saat sampai di puncaknya. Timur, utara, selatan, tenggara, manapun semua ada. Sudah menjadi kiblat kepada dirimu. Karena engkau menyaksikan hal yang sama, sahabat. Maka itulah di bulan Zulhijjah ini adalah kita sebelum kita sibuk memotong kurban. Tadi semua, marilah kita sendiri yang harus kita menyembelih diri kita. Nah itulah yang kisah Musa adalah. Pada saat Musa adalah menyampaikan, melaporkan sholat pada Allah. Ya Allah, umatku selama aku tinggalkan dia telah menyembah patung emas buatan Samiri. Nah, itulah. Bagaimana cara mereka bertobat ya Allah? Maka kemudian Allah mengilhamkan kepada Musa. Dan Musa berkata, wa idh qala ya qaumi innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Fatubu ila bari'ikum. Syaratnya adalah faktulu anfusakum. Tobatlah. Syaratnya adalah bunuhlah dirimu. Itulah sahabat. Kisah itu adalah sebetulnya kisah bulan ini. Bunuhlah dirimu. Tadi semua. Untuk apa? Supaya Allah bahagiakan kamu. Tadi semua. Artinya kalau kau yang berserah. Kalau kau yang turun tangan. Maka Allah angkat tangan. Tapi kalau kau yang angkat tangan. Allah yang turun tangan. Jadi syaratnya adalah tawajuh, tafakur, tadzakur, tawakul. Tawakul itu tawakal. Maka kenapa ada firman Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pada saat engkau bertawakal kepada Allah, maka ada rezeki yang sangat besar dari Allah. Maka ada rezeki mau'ud, janji Allah. Ada rezeki maksum, rezeki madmun, ada rezeki mamluk, ada rezeki mau'ud. Rezeki mau'ud adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah mati. Dan semuanya. Ya. Inilah sahabat kenapa disuruh kata Allah. Jadi intinya Mas Usman adalah berserah diri itu adalah supaya Allah turun tangan. Gitu. Tapi kalau kau yang turun tangan, nah selama ini manusia turun tangan. Merasa hidup sendiri, merasa usaha sendiri, merasa kerja sendiri, merasa sholat sendiri, merasa soleh sendiri, merasa maksiat sendiri. Pada dasarnya manusia adalah kita harus lepas tangan dari semuanya. Itulah yang diperintahkan. Itulah yang isyarah yang Allah sampaikan dalam haji naik unta yang kurus. Itulah juga adalah isyarah waktu Nabi naik, waktu Mi'raj harus naik buruk yang kurus. Itu isyarahnya adalah kalimat Nabi isbat. Mengamalkan kalimat la ilaha illallah secara lisan, secara syariat. Tetapi itikadnya adalah bagaimana kita adalah beritikad bahwa tiada yang lain. Semuanya adalah disitulah Nabi isbat. Karena Allah itu ada kalau kamu tidak ada. Maka berjalan pada Allah itu adalah dengan kematian. Sahabat. Tidak ada yang bisa datang kepada Allah kecuali dengan mati. Itu saja. Karena di alam dohir, di alam wujud ini tidak mungkin ada dua wujud. Dan dia meminta kamu untuk menyerahkan. Itulah Islam. Siapapun kamu yang melakukan itu, bagaimanapun caranya itulah Islam. Jadi jangan batasi Islam. Islam itu bukan tulisan alif sin lam alif mim. Bukan. Percuma kau ngaku alif sin lam alif mim. Tapi hidupmu tidak berserah diri. Kafirlah itu sebetulnya. Walaupun orang Hindu, orang Buddha, orang siapapun dia. Tapi dia mengerti uripe dewe. Dia serahkan semua miliknya. Itulah Islam. Walaupun kau sebut Hindu, walaupun sebut Buddha, sebut apapun. Kan itulah Islam. Karena hidup ini hanya kata Abah juga tentang kholik wal makhluk. Tapi kholik menciptakan makhluk tidak berpisah. Itulah kholik wal makhluk adalah wahid. Nah inilah kalau siraan tidak bertauhid maka kholik dan makhluk. Selama kholik ada, makhluk ada, syiriklah. Itulah maka kholik wal makhluk wahid. Itulah kenapa harus berserah diri. Supaya yang ada hanya dia. Dari semua. Inilah yang maksud Allah. Walau anda katabna alaihim aniktulu anfusakum itu. Awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Kalau seandainya aku ingin wajibkan kamu untuk menyembelih dirimu, seharusnya kamu itu adalah bunuhlah dirimu. Itulah orang-orang yang menjadi aulia Allah. Itulah orang-orang yang menjadi syuhada, yang syuhada. Wala tahsabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim. Itulah para syuhada. Syuhada yang syuhada adalah dia yang mati dalam hidup, yang sudah ridho pada Allah. Itu tadi makanya radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapapun yang ridho pada Allah, maka dia ridho. Allah meridhoimu. Itulah raditu billahi rabbah. Bagaimana raditu billahi rabbah? Kau ridho pada Allah. Maka lepaskan pengakuan pada hidupmu itu. Raditu billahi rabbah. Yang hidup itu Allah. Yang melihat itu Allah. Yang mendengar itu Allah. Tapi semuanya Allah lewat Rasulullah. Setiap hari kita disyafaati oleh Rasulullah. Ingat itu. Jangan nunggu-nunggu syafaat Rasulullah. Karena pada dirimu wa'lamu anna fikum Rasulullah yang menyafaatimu setiap hari. Kamu tidak bisa melihat tanpa melihatnya Rasulullah. Gitu. Kamu tidak bisa hidup tanpa hidupnya Rasulullah. Tapi Rasulullah Muhammad itu ada pada dirimu, bukan di Madinah. Hidup pada dirimu. Itulah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Maka perjalanan hidupmu harus menjadi Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Itulah. Ada Rasulullah. Sadari. Maka sesungguhnya setiap hari adalah kita menyaksikan Rasulullah. Merasakan Rasulullah. Pada penglihatan, pada pendengaran. Itulah kenapa ada ayan horazia untuk Adam sifat ma'ani. Ada ayan sabitoh. Maknawi adalah hakikat ruh pada diri kita. Hakikat ruh adalah Rasulullah. Ingat itu. Jadi kita selalu disyafaati Rasulullah. Maka tadi kata Allah tadi, wa kulillahi syafa'atu jami'an. Katakan hai Muhammad, syafaatku seluruhnya jami'an milikku. Tadi
Lahu mulkus samawati wal ard. Semua langit dan bumi, akulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Tak ada satupun makhluk yang bisa memberikan pertolongan. Maka jangan kau bersandar pada manusia, pada mursyidmu sekalipun. Jangankan mursyidmu, Muhammad pun tidak bisa nolongmu. Ingat itu. Kalau kau tidak mampu melihat siapa di sebalik mursyidmu, musyrik yang paling besar yang kau lakukan. Nah inilah yang Abah menyaksikan dalam torikot, orang gagal dalam bertorikot. Tadi semua karena dia telah tidak mampu melihat Allah dan Rasulullah di sebalik mursyidnya. Inilah yang tadi semua. Ya. Karena tidak mungkin kau bisa menyaksikan manis kecuali pada gula. Tidak mungkin kau menyaksikan pedas kecuali pada cabai. Tidak mungkin kau bisa menyaksikan kecut kecuali pada cuka. Maka itulah hakikat Allah adalah dohir, batin, awal, akhir. Tapi harus kau yakini yang akhir itulah yang awal. Yang dohir itulah yang batin. Jadi jangan terjebak di situ. Ya. Maka pada saat kau terjebak pada orang mati, maka kau pun mati. Bagaimana kau akan orang mati membawa? Nah inilah. Rasul Muhammad pun mati. Dari semua. Mursyidmu mati. Ingat itu. Ya. Tidak ada yang bisa. Tapi ada Rasulullah pada dirimu yang tidak pernah mati. Ya. Itulah yang harus kamu pahami. Ya sahabat. Maka itulah kata Allah. Wa kulillahi syafa'atu jami'an. Katakan Muhammad, syafaat adalah milikku. Tapi kau setiap hari sedang disyafaati oleh Rasulullah. Hakikat ruhmu adalah Muhammad. Kau melihat karena Muhammad, mendengar karena Muhammad, berkalam karena Muhammad, hidup karena Muhammad, wujud karena Muhammad. Tapi Muhammad melihat karena Allah, mendengar karena Allah. Itulah nur insan, nur Muhammad, nurullah, satukan pada dirimu. Nah inilah tujuan kita adalah penyerahan di bulan Zulhijjah. Sembelihlah dari sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sembelihlah Ismail, pengakuan-pengakuan yang membuat dirimu melekat pada kehidupan. Kepada muridmu, yang orang merasa jadi guru, merasa jadi mursyid, merasa jadi syekh. Inilah orang-orang durjana yang menjegal muridnya dari semuanya. Dan saya saksikan dalam waktu 20 tahun terakhir, banyak mursyid matinya susah dari semua. Saya kasih tahu, kalau kalian sekarang merasa jadi mursyid, lepaskan pengakuanmu. Kalau tidak, kau jegal murid-muridmu di lehermu. Engkau lah yang akan bertanggung jawab. Inilah seharusnya kita ikutin Rasulullah. Jadikan semua sahabat. Sahabat seperjalanan. Sahabat satu hidup. Sahabat satu rasa. Bukan, maka itulah. Itulah Tuhan Sabul Qadir berkata. Siapa yang mengaku guru, itulah manusia paling sombong. Maka Abah saya itu bukan guru, bukan syekh, bukan mursyid. Karena bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Karena hidup kita adalah samarinda. Sama rendah. Tiada berbeda satu dengan yang lain. Kita la haula wala quwata. Ada dorro wala naf'an wala mautan. Wala hayatan wala nusur. Kalau tidak begitu, maka perjalanan rohani kita sia-sia. Tadi semua. Ya. Jangan sandarkan dirimu pada makhluk. Ingat itu semuanya. Tapi juga kamu tidak bisa mengerti Tuhan tanpa dia. Maka disinilah betapa sulitnya mencari seorang guru. Yang tidak mengaku guru. Mencari mursyid yang tidak mengaku mursyid itu sulit. Sahabat. Tadi semua. Karena siapapun yang mengaku, batallah segalanya. Makanya di dalam torikot-torikot yang walaupun 144 torikot sedunia, banyak torikot yang tidak tahu kamu. Ada organisasinya kah? Ada kegiatannya kah? Ada gurunya kah? Ada mursyidkannya kah? Karena memang seharusnya adalah sunyi daripada pengakuan-pengakuan. Karena pengakuan-pengakuan adalah hanya untuk kesombongan kelompok. Bergelombol tadi semua ya. Jadi Abah sudah menyaksikan semuanya. Itu adalah merupakan gurur tipuan. Maka Abah mengajak kepada siapapun. Maka sekarang di majelis sudah ada 18 torikot. Nggak usah mengaku torikot apapun. Yang penting silakan jalan berbeda. Tapi tujuan sama. Mau pakai naik spur silakan. Naik pesawat terbang silakan. Mau naik jalan kaki silakan. Kamu yang mengukur kemampuanmu. Dari semuanya ya. Tapi yang penting adalah ketujuan. Jangan berantem urusan kendaraan. Torikot adalah kendaraan. Tadi semua ya. Syariat pun adalah kendaraan. Tadi semua. Tetapi yang penting adalah gimana kita sampai ke tujuan. Karena sekarang Abah menyaksikan. Pantas kata Allah. Qalilah sedikit yang sampai tujuan. Karena orang berantem dalam perjalanan. Berantem rest area. Berantem amalia. Berantem. Tapi lupa pada tujuan. Inilah sahabat yang harus dipahami. Kalau tidak begitu sia-sia, ya silakan semuanya pilihanmu. Cuma Abah hanya memberikan, mengajak semua. Mari kosongkan dari pengakuan-pengakuan. Dan inilah bulan Zulhijjah.
adalah merupakan bulan ke-12 adalah untuk wukuf tadi semua. Maka marilah kita wakofa, renungkan tentang supaya kita arofu, mengenali diri kita sebenarnya dari semuanya. Ya. Maka itu saja barangkali sahabat di pagi hari ini dari Malaka, Malaysia. Abah ada di rumah Pak Abu di Malaysia. Insya Allah besok kembali. Dari semua intinya adalah marilah terus kita adalah. Nah, amaliyah yang sederhananya hanya tekuk gigi, rapatkan gigi, tekuk lidah adalah tawajuh yang membawamu kepada medan tafakur. Tafakur yang membawamu kepada medan tazakur, zikir. Zikir itu bukan ucapan. Karena zikir itu adalah hanya ucapan itu isyarah. Zikir itu dari kata zakaro yadkul dikron adalah ingat. Ingat itu bukan ucapan. Tetapi ucapan hanya untuk membantu pengingatan. Maka dimulailah dengan zikir ma'agoplatin dengan la ilaha illallah. Masuk kepada zikir ma'ayakdotin Allah Allah. Zikir ma'ahudurin hu. Lenyaplah dirimu di situ. Zikir ma'goibatin. Untuk menyaksikan dzikir ma musyahadah. Nah itu jangan berhenti. Jangan di situ aja terus-terusan begitu tadi semua. Jadi zikir la ilaha illallah itu gerbangnya karena tidak bisa berjalan tanpa kunta yang urus, tidak bisa berjalan tanpa buruk yang kurus karena itulah maka gerbangnya la ilaha illallah. Maka itu saja barangkali sahabat semua adalah dari Malaka, Malaysia, dari semua dan Mbak mohon maaf pada sempat dan tidak bisa dijawab semuanya, tetapi intinya adalah hidup adalah perjalanan dan perjalanan itu harus sampai kepada tujuan. Jangan berantem di perjalanan, jangan terpengaruh dengan apa pemandangan di dalam kehidupan, karena itu adalah perjalanan, karena itu adalah hanyalah pemandangan. Maka kau menikah adalah pemandangan, kau bekerja adalah hanya pemandangan, kau adalah hanya pemandangan. Maka jangan tertipu dengan pemandangan. Karena semua perjalanan itu tipuan. Maka itulah banyak orang terhambat sampai tujuan karena terjebak dalam perjalanan, sahabat. Ya. Jadi nggak usah pusing semuanya. Teruskan dari semua perjalanan. Yang sing penting fokus, teruskan perjalanan dari semua ya. Sampai kamu sendiri merasa tidak tahu lagi. Itulah tadi. Kalau orang sudah sampai, maka tidak akan lagi merasa sampai. Maka tidak ada lagi ingat mengingat. Coba kamu kalau sudah sampai tujuan. Waktu berangkat kamu sudah terbayang tempat tujuan. Tapi begitu sampai di tujuan kamu udah lupa lagi pada tujuan. Nah itulah. Nanti ini pertanyaan Kang Ardi. Jadi kalau sudah sampai gimana rasanya, Bah? Ya tadi. Orang sampai itu tidak akan ngerti sampai. Nah, tadi. Coba aja Kang Ardi pergi ke Jogja. Begitu sampai di Jogja, masih ingat Jogja enggak? Ya enggak. Udah di Jogja. Nah, itu kan tadi. Dan juga Mas Firmansyah. Bah dulu tuh saya bisa melihat banyak hal. Tapi kenapa sekarang ini saya nggak ngelihat apa-apa? Bagus kata saya. Berarti kamu sudah sampai. Ngapain kamu ingat apa-apa lagi? Semuanya. Kamu tinggal sekarang adalah jadilah bayi maknawi yang digendong-gendong gitu, yang dijalankan, yang dihidupi, yang disuapi. Udah nikmat di situ hidupmu. Itu saja ya. Mohon maaf sekalian dari sekali lagi terima kasih semua teman semua yang dimanapun ya ibu siapa yang dari Hong Kong ya. Insya Allah ada kesempatan Abah pun akan sampai ke Hong Kong. Karena Abah saya itu adalah sudah menyerahkan dirinya. Sudah sudah mempersilahkan kirim kemana saja. Gitu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.